واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسول الله نبيا ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, semoga semuanya sehat selalu, penuh dengan keberkahan, panjang umur dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Fathullah Mata'anallahu bitul hayati, para pengurus, para sesepuh, Ustaz Nur, Ustaz Mukhlis, Pak Asep, hadirin wal hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Mari sama-sama kita niat semoga kajian kita membawa keberkahan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah bahagia, ibu sekalian, ini kajian terakhir di bulan Ramadan dan ini juga minggu terakhir di bulan Ramadan, ya. Hati kita sedih sebetulnya, kita berpisah dengan bulan yang sangat mulia. Semoga jamaah semuanya dalam Ramadan ini bisa mengambil hikmah yang banyak, pelajaran yang banyak untuk kesempurnaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ini tinggal 7 lembar, ya. Kita selesaiin hari ini insyaallah. Kemarin terakhir halaman 10 bercerita tentang bahwa Rasulullah mengirim para sahabat itu, ya, ke beberapa negara untuk dakwah. Ya, mereka nggak tahu bahasa setiap negara, tapi besoknya mereka tidur istirahat, pas bangun katanya mereka sudah bisa memahami bahasa mereka dan lebih baik daripada ahli negara tersebut. Kemudian dia setir dengan ungkapan fadlan minallahi wa ni'mah, ini adalah karunia nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim. Masuk ke halaman 11. Ta'limun min hadratil alim azza wa jalla. Ini merupakan pengajaran, pendidikan, ya,
dari Allah yang Maha Alim. Wa ba'duhum kana qawiyul hifdzi wa ta'allum. Sebagian para sahabat itu memang Allah kasih kuat hafalannya, kuat belajarnya. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'allumi suryaniyah. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat juga untuk mempelajari bahasa Suryaniyah. Ini kajiannya di ilmu fiqhul lughah. Masih Suryaniyah, Ibraniyah, bahasa Semit. Wa hiya lughatun su'bah. Bahasa Suryaniyah ini bahasa yang sulit. Fa'atqanuha fi usbu'aini faqat. Subhanallah. Para sahabat tuh mempelajari bahasa Suryaniyah hanya 2 minggu saja. Atqan, ya, itu dia mahir, menguasai. Bahasanya kalau Al-Quran itu mutqin, hafal benar-benar. Wa yasma'u biha akthar min hadha. Dan para sahabat bahkan lebih banyak mendengar dari ini. Yasma'u kalimatil habib allati man sami'aha fa innahu fawran anid dunya wa ma fiha yaghibu. Para sahabat juga mendengar kalimat-kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang orang yang mendengarkannya dia langsung tuh anid dunya wa ma fiha yaghibu. Seakan-akan dia ya yang tadinya di dunia itu kagak ada, dengar langsung pada bisa menguasainya. Wa bi dzikrillah yatibu, dan dengan menyebut nama Allah mereka terasa nyaman, enak. Wa yastahi fawran ayarfa'anhu kullu hijab, dan segera mereka pengen banget ya diangkat semua hijab, penutup hatta yumta'a nazrahu bin nadari ila wajhil habib, ya, sehingga diberikan kenikmatan itu memandang Nabi dan nadari ila wajhil habib, dengan pandangan kepada wajah Rasulullah. Wa antum ta'lamuna anna katsiran minas salihin kanu yatawajjahuna ila al-Madinah al-Munawwarah wa yulqawna as-salama. Kalian semua tahu ya, artinya apa? Ini banyak banget orang-orang salih ketika mereka menuju kota Madinah al-Munawwarah, mereka mengucapkan salam kepada baginda Rasul. Fayasma'una bi'adanihim raddas salam. Ini subhanallah orang-orang saleh Pak, ketika assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah, itu orang-orang saleh itu dengar Nabi menjawab salamnya. Ini dalam hadis disebutkan ketika kita mengucap salam Nabi, apa? Raddallahu ruhahu. Allah mengembalikan roh Nabi dan langsung menjawab salam-salam kita. Dan Nabi fistihdharin tam, selalu terjaga menjawab salam-salam. Katanya dari jauh aku dengar, dari dekat aku tahu. Ya, subhanallah. Jamaah walaupun dari sini terus saja salam sama Nabi, salawat sama Nabi. Fayasma'una bi'adanihim raddas salam. Mereka mendengar nih orang-orang saleh ya, dengan seruan mereka raddas salam, jawab salam. Contohnya lagi, wa Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu yadhkuru fi minanihi al-kubra fa yaqul. Ini ulama besar Bapak-bapak. Ada kitab beliau yang dibaca oleh Syekh Maulana Kamal, Al-Mizan Al-Kubra, di Masjid Tangkuban Perahu sana tuh ya, setiap Selasa pagi. Ini beliau ceritanya mendapatkan ilmu laduni itu luar biasa. Beliau lari kencang menuju Masjid Imam Syafi'i itu. Sampai di sana pas salat maghrib, pas imam baca surat, dia dengerin. Pas imam berhenti, tahu dia lokasi tung di hatinya tuh langsung mengalir Al-Quran begitu cepatnya. Ya, ini ahwal orang-orang saleh luar biasa. Ya, beliau mengatakan apa?
wa mimma manallahu azza wa jalla bihi alayya, di antara karunia yang Allah berikan kepada saya, anni ma jalastu fi sholati bi tasyahhud, sesungguhnya saya ketika saya duduk nih Pak, lagi duduk ya, tidaklah aku duduk dalam sholat dan aku bertasyahud, asyhadu an la ilaha ya, wa qultu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kan lagi tasyahud kata gitu ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tidaklah katanya aku duduk dalam sholat, dalam tasyahud, aku mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, illa wa ra'aituhu amami, melainkan aku lihat Nabi itu ada depan saya. Allah. Wa sami'tuhu, dan aku mendengar beliau, wa huwa yaqulu wa alaikas salam ya Abdul Wahab. Dijawab langsung, salamnya langsung disambut oleh Nabi. Jamaah Allah kasih sayang kemuliaan bolak balik ke Mekah itu ya, 10 tahun kagak pada berhenti itu. Setiap minggu saya selalu berada di raudhahnya Nabi itu. Saya berpikir apa hikmahnya. Saat itu saya sedang menyelesaikan dulu risalah doktor, judulnya bahasa tubuh Nabi itu, dalam kitab Sahihaini Bukhari Muslim, tinjauan komunikasi. Setiap di situ ya Allah ya Rasul mudahin ini biar buku kelar. Banyak ini datang halangannya. Akhirnya Allah ganti, Allah kasih itu buku Jamaliyatus Shalawat ala Khairil Bariyah al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, keindahan dan hakikat selawat kepada baginda Rasul. Situ saya minta pengen ilmunya Rasul, pengen asrornya Rasul, anwarnya Rasul, ahwalnya Rasul, akhlaknya Rasul, tarbiyahnya Rasul, sunnahnya Rasul, kaulan wa fi'lan, mutaba'ah sama Rasul zahiran wa batinan, bisa ru'yatar Rasul yaqzatan wa manaman, minta syafaat Rasul. Masih belum puas, pengen yang terakhir, minta apa? Pengen surah ruhaniyah. Ruhaniyat kita ini seindah ruhaniyatnya Rasulullah. Tinggi, orang marah-marah dia kagak marah-marah, dizolimin, dikatain dia maafin, ya berbeda. Baik. Jadi salam beliau langsung disambut sama Nabi. Berikutnya cerita Sayyidi Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, indama waqafa amama ar-rawdah asy-syarifah. Ya, tuan kami Syekh Ahmad Ar-Rifai di Thariqah Ar-Rifaiyah radhiyallahu anhu, ketika beliau berdiri di depan raudhahnya Nabi yang mulia. Waqala, Nabi berkata, muwaddi'an Rasulullah, artinya ucapan selamat tinggal, mau meninggalkan kota Madinah. Ya kan kita adabnya gitu tuh. Ama Ka'bah ya mau meninggalkan kota Mekah juga dianjurkan kita tawaf wada. Ya. Istilahnya apa hadisnya itu? Akhirul ahdi, ya. Terakhir tuh kita wadaannya dengan tawaf. Kalau Rasulullah salam itu. Ya. Nah, ketika beliau ini pengen berpisah sama Rasulullah, ya, beliau berkata begini, yaquluna uttum bima raja'tum. Banyak orang-orang ya Rasul mengatakan uttum bima raja'tum, ya akramal khalqi ma naqul, wahai makhluk yang paling mulia, kalau saya ngomong apa nih
perpisahan ini. Fasamil habib yaqulu lahu wa sami'ahu min man hawlahu. Kemudian beliau mendengar, dan orang-orang yang juga ada di sini mendengar. Nabi langsung bersuara, "Qulu," katakanlah, "raja'na bi kulli khair." Ayo pulang dengan segala kebaikan. Wattahadil far'u bil usul, dan hendaknya semua cabang-cabang menyatu kepada usulnya. Wal azha wal abha wal abhar min dzalika, sebuah hal yang sangat indah, yang sangat menyenangkan dari itu semuanya. Ayyuhayyahullahu azza wa jalla li simai kalimatillahi azza wa jalla. Allah siapkan untuk orang yang bisa mendengar kalimat Allah allati yaqul biha li sayyidina Musa alaihi wa ala nabi an-nisa, yang pernah juga dikatakan oleh Nabi Musa dan oleh baginda Rasul. Ya Musa, innama kallamtuka biquwwati asrati alafi lisan. Wahai Musa, sesungguhnya kallamtuka, aku berbicara kepadamu, biquwwah, dengan kekuatan 10.000 lisan. Jadi Nabi Musa itu bisa paham bahasa. Wa atahullahu asrata alafin udhun, dan Allah juga memberikan kepadanya 10.000 telinga. Jadi orang ngomong nangkap semua. Nabi lebih lagi itu sama. Fakana kulluhu adanun liyasma' kalam ar-Rahman azza wa jalla. Kata itu semua adalah adzan, seruan agar mendengarkan kalam ar-Rahman Allah. Wa yadkhulu fi qawlihi wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Qad yaqul ba'du, sebagian ada yang mengatakan, wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha'. Tidaklah seorang manusia bahwasanya Allah berbicara kepadanya melainkan dari sisi wahyu. Artinya kalau Allah bicara sama manusia itu toreknya dari sisi wahyu. Kedua, au min wara'i hijab, atau dari balik hijab. Ketiga, au yursila rasulan, atau Allah mengutus utusan, asal malaikat. Fayuhiya bi idnihi, lalu Allah memberikan wahyu itu kepadanya dengan izinnya. Ma yasha'u, yang Allah kehendaki. Fa nasrahu tilkal ayat wa naqul, kami jelaskan ayat tadi di atas. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allah illa wahyan wa hum al-anbiya wal mursalin. Tidaklah manusia bahwasanya dia Allah berbicara kepadanya melalui wahyu, ini kalangan para nabi, para rasul. Kalau yang au min wara'i hijab, dari belakang tabir, wal hijab huwa al-basyariyah. Ini untuk manusia umum. Fa idza rafa Allahu hijab al-basyariyah, ketika Allah angkat hijab penutup basyariyah, wa baqa al-insanu bil haqiqati nuraniyah, dan manusia dengan hakikat cahaya, wa hiya an-nafakhatu al-ilahiyah, yaitu tiupan ilahi. Sami'a lima fihi min maulahu khitaballahi jalla fi'ala, maka dia akan mendengarkan khitabnya Allah. Kemudian yang ketiga, au yursila rasulan, atau kami utus seorang utusan. Wa hadza khassah lil anbiya'i wal mursalin, ini khusus para nabi dan rasul. Au rasulul ilham, atau juga utusan ilham, atau kita dikasih ilham,
pagi-pagi duha, yang baca Quran, yang zikir, begitu ya. Binisbatil sholihin, ini khususnya kepada orang-orang soleh, wal arifin, berarif billah, wal muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah. Ibu-ibu tetap pagi-pagi berselawat yang banyak gitu. Kemudian ikramatul lisan, Allah berikan kemuliaan kepada lisan. Wa qad yukrimuhullahu azza jalla bi karamatil lisan. Ya. Kan ini qad masuk ke fi'il mudhari. Artinya di mana ditahqiq, ditaksir. Seringkali Allah memberikan kemuliaan ya dengan kemuliaan lisan. Fayunzilu ala qalbi al-bayan. Allah turunkan di atas hatinya itu bayan. Apa tuh? Bisa menjelaskan. Alladzi yaqulu bil Quran, ya Allah gambarkan Al-Quran, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami berikan kepadanya rahmat ya dari sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya ilmu min ladunna, dari sisi kami. Ya. Apa hikmahnya? Lisan yang selalu puasa nih, bukan hanya di bulan Ramadan. Gak pernah ghibah, gak pernah bohong, gak pernah caci, gak pernah menjorok. Fayantiqu bil ulumil wahbiyah al ghaibiyah. Lisan itu bisa berbicara dengan ilmu-ilmu wahbiyah al ghaibiyah. Ilmu ini Allah berikan langsung. Toto itu bisa aja dia, bisa aja. Aw yukhatibu bilisanihi al-haqa'iq al-ardiyah al-kauniyah, atau tulisan bisa berbicara ya dengan apa? Hakikat al-ardiyah al-kauniyah, memahami tentang dunia alam ini. Atau stajibu lahu wa tunfadhu muraduhu, direspon dan di realisasikan semua keinginan-keinginannya. Wa qad yu'tihi Allahu bilisanihi kun fayakun. Allah berikan juga kepada lisan yang enggak pernah ya berdosa apa? Ini lisannya kalau ngomong kun jadi, maka jadilah. Misalnya mulutnya tuh mujarab. Idza qala hadzal lisan, apabila lisannya berbicara kun li ayyi syai'in fa innahu yakun. Jika dia ngomong jadilah, jadilah. Ya. Lianna Allah azza wa jalla tatanazzalu lahu bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya. Wa atahu dzalika ba'da an ahallahu lidzalik. Dan Allah berikan kepadanya setelah orang ini layak untuk mendapatkannya. Kenapa? Li'annahu sawna hadzal lisan. Karena dia selalu menjaga lisannya an kulli kalamin, dari semua perkataan, pernyataan yughdibu hadratur rahman. Ya, dari semua perkataan yang membuat Allah marah. Berikutnya, wa qad yuntawi Allahu li hadzal lisan al-masafati wal jihad. Allah berikan kepada lisan ini apa? Bisa melipat jarak yang sangat jauh. Artinya dia ngomong di sini kedengaran sampai ke Klender. Dia ngomong di sini nyambung sampai ke, kalau sekarang kan pakai HP ya. Halo, kedengaran. Nembus ke Surabaya, ke Medan. Ya, ini lihat orang-orang soleh yang lisan dia selalu terjaga, ngomong di sini kedengaran di sana. Nah, ceritanya begini. Kama fa'ala ma' Umar, sebagaimana ya yang terjadi kepada Sayyidina Umar. Innama waqafa al-mimbar wa qataba sariyatan fi bilad Faris. Jadi ketika Sayyidina Umar lagi berdiri di atas mimbar di Madinah ya, kemudian tentara Islam itu sedang berperang di Persia, kan jauh tuh ya, di Persia, di Rusia sana. Nabi bilang gimana? Wa qala bilisani, ya sariyatal jabal, tentara yang di atas gunung, itu lihat tuh di belakang kamu ada musuh. Pemahaman gitu.
Ya, fas wasamya sariyatu saut katanya. Ini tentara ini mendengar suaranya itu. Bukan hanya dengar, wa faqahu muradahu minan nida, dan memahami maksud daripada seruan Sayyidina Umar. Jamaah, ada orang dengar suara udah bagus, tapi kupingnya kagak budak. Ada orang dengar tapi kagak bisa memahami. Ada orang dengar tapi bisa memahami. Ini para sahabat yang ada di Persia itu dengar suara Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar ada dia di kota Madinah. Dan apa? Memahami apa maksud seruan Sayyidina Umar. Wa hadza ajab, ini luar biasa. Wa radda wa qala, bahkan mereka apa? Menjawab dan berkata, labbaik ya Amirul Mukminin. Bayangin. Ya, menembus Madinah sampai ke Persia, luar biasa. Wa qad yajalullahu azza wa jalla hadzal lisan mujaban. Dan sering juga Allah jadikan lisan yang selalu puasa ini mujaban. Apa? Mujarab dia. Selalu Allah respon. Fi ayyi du'ain, di setiap doanya. Yatlubuhu min hadratir Rahman azza jalla, yang dia minta kepada Allah. Fala yaruddullahu azza jalla talaba. Allah kagak pernah menolak ya permintaannya. Wa kullu talabin yatlubuhu yuhaqqiquhullahu, dan semua permohonan yang dia pinta Allah selalu mengabulkannya, merealisasikannya. Mau nggak begitu, Bu? Ya Allah, anak saya jadi orang soleh semua. Ya Allah, saya pengen sore ini suami saya pulang bawa beras 3 karung. Bukan. Nanti semua yang diomongin langsung Allah ijabah. Ya Allah, pengen durian, datang durian. Pak Asep ini durian. Ya Allah ya. Wa yudkhiluhu fi qawli jalla fi'ala, dan ini masuk dalam firman Allah, lahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka apa yang mereka kehendaki dari sisi Tuhan mereka. Ya, dia ngomong apa aja, dia ngedoa, ada yang sakit nih, ya dia bacain apa aja sembuh tuh. Dulu saya pernah di Cibitung tuh, nenek nek ini bisa ngurut nih ya. Nenek baca apa sih tuh? Orang diurutin pada sehat semuanya. Apa jawabannya? Ya nenek memang nggak bisa apa-apa, guru katanya. Paling baca Bismillah doang katanya. Bismillah doang. Ya, manjur. Nenek-neneknya pagi-pagi ada baca Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, zikir, kagak pernah ngomongin tetangga. Mukanya mulutnya mujarab, ya. Mudah-mudahan nenek-nenek di sini juga ya. Ibu-ibu, saya begini. Saya bawa haji umroh tuh udah banyak banget sering, alhamdulillah. Saya dengerin di setiap meja restoran. Ini nenek-nenek ngomong apa? Saya dengerin. Lah, ternyata umur nenek-nenek itu yang 60 ke atas masih suka gibah juga ya. Keren saya tuh gibah yang umur 40 ke bawah gitu. Nenek, lah saya kaget juga. Ya Allah, nenek udah seumur sih masih ngomongin ini aja. Sedih juga saya tuh. Nah, akhirnya saya mulai masuk tarbiyah. Nek udah banyak zikir aja, salawat aja, apalagi di kota Madinah. Jangan ngomongin orang lain. Ya. Ikramatul yad, kemuliaan tangan. Wa qad yu'tihillahu azza jalla karamatul yad. Allah juga sering memberikan kepada kita manusia kemuliaan tangan. Fala talmasu maridan illa syafathu. Ini tangan kalau megang orang sakit sembuh aja. Ada kan orang
tangannya. Ya itu mah tangan lu katanya, bukan tangan bisnis katanya. Jualan apa aja rugi aja. Kata gitu ya. Ya. Ini tangannya bagi orang sakit sembuh. Wala saqiman illa abra'athu. Bagi orang sakit sembuh. Sama tuh. Sama ridon sama sakiman sama. Warathatul Rasulillah. Ini adalah apa? Warisan Rasulullah. Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar digigit kalajengking, dipegang sembuh. Matanya Qatadah, pinggirannya kena panah, udah mau copot, dimasukin lagi sembuh. Ya. Wala talmasu ta'aman illa barakatuh. Tidaklah tangan itu megang makanan itu jadi berkah. Idza wada'a yadahu fi ta'amin, apabila diletakkan tangannya kepada makanan, fa innal barakata tudau fi hadzal ta'am, maka sesungguhnya keberkahan itu ada di dalam makanan itu. Hatta yakfil fi'atan katsira min al-anam, sampai-sampai itu makanan ya yang tadinya menurut pikiran kagak bakal cukup nih buat orang 100, cukup. Ini ada kisah soalnya, ada seorang sahabi yang masak ya agar para sahabat datang ke rumahnya. Ternyata Nabi datang ngajak semasjid tuh. Sahabat datang semua. Dia kebingungan. Cukup apa kagak? Cukup apa kagak? Nabi pegang tuh makanannya. Penuh semua. Ya. Cukup untuk semuanya. Wa qad yaj'alullahu hadhil yad fi quwwati qaulillah. Dan juga sering juga tuh Allah jadikan tangan yang suka puasa itu apa? Punya kekuatan. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya lah yang dia bisa batas. Seperti cerita apa? Kayyadi Musa, seperti tangannya Nabi Musa. Indama wakazal Masriyah, ketika meninju memukul orang Mesir. Kama qala Allah Ta'ala fawakazahu Musa faqada alaihi. Kemudian ini kan ceritanya Nabi Musa melihat ada 2 orang sedang ribut. Satu dari Bani Israel, satu dari kalangan musuh Fir'aun. Ya, Nabi Musa belain dipukul, langsung faqada alaihi, langsung jatuh mati langsung. Ya. Coba itu, sekali mukul orang mati. Dulu saya pernah latihan tinju di Sasana Sore Gading, Jakarta Utara tuh ya, sama dia Ami Asmi. Ada teman saya, selalu dia pakai ini, apa istilahnya itu? Rai. Dia tulis di sini nih. Nah, apa? Iya kayak gitu. Apa dia raja? Iya, dia tulis itu. Biar sampai mukul orang jatuh. Tapi saya perhatiin kalau dipakai itu tuh yang robek malah apa? Sarungnya terus robek. Mungkin hawanya panas kali ya. Sekali pukul langsung jatuh. Pas lagi sparring itu saya lihat teman saya lupa pakai penyelamat gigi itu. Pas dipukul gigi copot semua depannya. Saya mikirin, aduh, kalau gigi saya copot semua gimana nanti. Dulu saya pernah latihan tinju, buat olahraga biar sehat ya. Ikramatul qadam, sekarang kemuliaan kaki. Wa qad yukrimuhullahu azza wa jalla bi karamatir rijli. Terkadang Allah juga atau mungkin juga sering kali Allah memberikan kemuliaan kepada kaki. Fayatwi lahul ardh, kakinya bisa apa? Melipat bumi. Au yamshi fil hawa, atau bisa berjalan di udara. Au yamshi 'alal ma, atau berjalan di atas air. Wa kullu dzalika bi hadil qidam al-usama. Itu semuanya katanya dengan sebab kaki yang selalu terjaga, terpelihara. Ini kakinya kagak pernah ke diskotik. Kakinya kagak pernah ke tempat-tempat mabok. Kakinya enggak pernah tempat-tempat apa tuh prostitusi. Allati la tamshi illa fi ta'ati khaliqil ardi was sama.
yang kata kaki yang kagak pernah berjalan kecuali pada ketaatan kepada pencipta langit dan bumi. Kakinya ke masjid terus, majelis taklim terus, paling ke belanja dah buat keluarganya. Wa kam fi akhbaris salihin fi hadzal bab ma la yu'ad wa la yuhsa. Berapa banyak cerita-cerita orang-orang saleh tentang bab ini kagak terhitung dah. Ikraman minallah, ini merupakan kemuliaan dari Allah, li'annahum shalu hadhil a'dha'ah, karena mereka berpuasa, karena mereka menjaga anggota tubuh ini. Wastakhdamuha fima yurdillahu azza wajalla, dan mereka gunakan itu kakinya untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Yang mentang-mentang belajar silat kakinya sudah hebat, maunya nendang orang terus, ya. Tangannya mukul orang terus, bukan, ya. Ikramatul batan, sekarang kemuliaan perut nih. Waqad yukrimuhullahu azza jalla bi karamatil batni. Allah juga memberikan kemuliaan kepada seseorang dengan kemuliaan perutnya. Fala yura au yunzar, tidaklah terlihat, ya. Au tantadu yaduhu, atau tangannya memanjang, ila ta'amin, kepada sebuah makanan, fihi subhatun au haramun, yang di dalam ada yang subhat atau ada yang haram. Illa wa tusdiru isyaratun munabbahatun minal batni, melainkan keluar ada apa? Ada seperti sirine ya. Apa? Sirine ya. Minal dari perut, ada alarm. Kecuali di pas tangannya pengen makan yang ini, di dalamnya ada subhat alarm, itu seperti ada alarm tuh, ya, dari perutnya. Jangan gitu. Ila adwin munawalatituha, kepada anggota tubuh yang ingin mengkonsumsi makanan, wa huwa aliyat, yaitu tangan. Jadi ketika tangannya pengen ngambil makanan, di situ ada yang haram, ada yang subhat, seperti ada alarm dari perutnya, ya, terdeteksi lah kalau sekarang ya. Fa ya'lamu anna hadha ta'ama fihi subha atau haram. Dia tahu tuh bahwa makanan itu di dalamnya ada yang subhat, ada yang haram. Fa yamtani'u an akli, maka tercegah dia dari memakannya. Wa yahfaduhu Allahu bihifdzihi, dan dia Allah jaga, Allah pelihara. Di anna Allah azza wa jalla khairu ya hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah Maha Pemelihara dan Maha Penyayang. Contoh, Al-Imam Al-Muhasibi radhiyallahu anhu, kana idza taddat yaduhu ila ta'amin fihi subhatun aw haramun, kata ini contoh ya. Ini Imam Muhasibi, digelari Imam Muhasibi, imam yang selalu muhasabah diri, introspeksi diri. Setiap asar dan maghrib selalu dia, ya, kalau ada kata-kata yang jelek dia istighfar, tobat, nangis, sedih. Kalau kata yang baik-baik dia bersyukur sama Allah dan minta selalu istiqomah, ya, begitu. Karena idam tadat, katanya ketika tangannya ingin mengambil makanan, di makanan itu ada subhat, ada haram, ya, yadribu, katanya irku fi yadihi, itu tahu apa? Tangannya langsung berkeringat, apa? Jadi dia alarmnya tuh tangannya berkeringat, ya. Fa ya'lamu anna ta'am fihi subhat, dia tahu bahwa makanan itu di dalamnya ada yang subhat. Fa yamtani'u an tanawulihi, maka dia tercegah untuk mengkonsumsinya, memakannya. Walamma imtahana qaumu, katanya Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi. Ini sebetulnya bagusnya bukan Abu Abba, ini jadi maf'ul bih dia, ya. Ketika satu kaum menguji, ya, ini ulama besar juga nih, Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, waja'u lahu bidajajatin khanaquha. Jadi satu kaum dia menghadiahkan dajajah, apa dajajah? Ayam bakar lah. Tapi ayam ini khanaquha,
bukan hasil disembelih, hasil dicekek. Ya. Walam yadbahuha, ayam itu kagak dipotong tuh. Wasabuha, lalu dibakar atau dimasak. Wa wadauha amamahu, disediakan di depannya. Ya, lihat tuh. Fa nazara ilaiha thumma tafadha wa qama wa qala. Beliau liatin itu ayam. Kemudian beliau bangkit, beliau bangun, beliau berkata, in kana al-Haris al-Muhasibi, jika ulama al-Haris al-Muhasibi lahu irqun yanfaddu, dia punya keringat ya yang bisa membuat dia terasa itu fa ana kulli uruqun tanfaddu, dan saya seluruh tubuh saya itu berkeringat, langsung bergetar, terasa. Hadhihi dajjajatun makhluqatun, ayam ini ayam yang dicekek, kagak dipotong. Ya, luar biasa ya. Alamatun tawsimatun yu'tiha Allahu azza wa jalla lis-salihin, tanda-tanda yang Allah berikan, ya, alamat-alamat, simbolik-simbolik yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, alladzina hafazu butunahum, pada orang-orang soleh yang selalu menjaga perut mereka, anil haram wasyubuhat wal athar. Coba itu ada cerita, ada seorang istri solehah ngomongannya begini, suaminya mau keluar rumah, mau mana bang? Mau kerja mah, mau kerja. Oke, kata mamanya gini, bang, mama pesan ya, nanti pulang jangan bawa ya harta yang haram. Kami sudah sabar dengan beratnya hidup di dunia, tapi nanti kami kagak sabar dengan beratnya hidup di akhirat. Nah gitu ya. Ibu-ibu setiap suaminya pulang ke rumah harus ditanya tuh, dari mana nih? Takutnya dari rumah tetangga, ya, celengan tetangga diambil. Walam yudkhilu fiha illa at-ta'am alladhi yurdil malikil 'allam. Mereka tidak memasukkan di dalamnya kecuali makanan yang Allah ridhoi. Wa 'amilu fiha bimanhajil Mustafa alaihi afdhalus salatu wa atamus salam, dan mereka selalu melakukan ya apa tuh, dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yamlauha hatta min ta'amil halal. Tuh, orang-orang saleh itu tidak pernah mereka memenuhi perutnya sampai dari makanan yang halal. Kita ingat dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali bilang apa? Perut yang dipenuhi oleh makanan yang halal itu sumber penyakit, apalagi dari barang yang haram. Ya, walam yu'tu an-nafsa ya kullama tatamannahu min syahwatin wa raghabatin. Orang-orang soleh mengikuti manhaj Nabi, mereka tidak memberikan kepada nafsunya, jiwanya, semua yang apa-apa yang diinginkan daripada syahwat dan ar-raghabat. Wa innama kana yaqulu wahid minhum li nafsihi. Sesungguhnya satu di antara mereka berkata kepada dirinya, mukarraran qaulul habib, diulang-ulang terus tuh. Ma mala adamiyun wi'an syarran min batnin. Tidaklah seorang manusia ya memenuhi wi'a, apa wi'a itu, memenuhi perutnya lah ya, dari yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Bihasabil ibni Adam, cukuplah seorang manusia ukulatun, beberapa makanan suapan, yuqimna sulbahu, yang bisa menegakkan punggungnya. Fa in kana la muhalah, jika
jika seharusnya gitu, fathulusun li ta'ami, maka sepertiga buat makanannya, wa thulusun li syarabihi, sepertiga buat minumnya, wa thulusun li nafsihi, sepertiga buat nafsu. Coba jamaah, kalau pas waktu berbuka cendol masuk, kolak masuk, asinan masuk, gipsun masuk, nasi masuk, udah begak ada napas ya kan gitu. Mau sholat Allah ya. Ikramatul qalbi, kemuliaan hati sekali. Wa qad yukrimuhullahu azza jalla bi ikramatil qalbi, dan Allah sungguh memberikan kemuliaan kepada manusia dengan kemuliaan hatinya. Fayakunu hadal qalbu lahu itlalatun uluwiyatun al ahwalin rabbaniyah. Katanya Pak, hatinya memiliki penglihatan yang sangat tinggi itu, ya, sensitif lah kepada ahwal-ahwal rabbaniyah allati la yattali'u 'alaiha al-malaikatul kiram, yang tidak pernah bisa dilihat oleh para malaikat. Malaikat masih kalah berarti ya. Wala ahlal 'aliyin, dan juga enggak bisa dilihat oleh para ahli aliyin yang tinggi. Wala ahla 'aliyin, dan juga ahli aliyin. Lianna Allah azza jalla akramahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepadanya biwirasati sayyidil awwalina wal akhirin, dengan warisan para pemimpin al-awwalin al-akhir, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yukrimuhullahu azza jalla bil ilham, dan Allah juga sering memberikan kepada manusia ilham. Ya, wa qad yukrimuhullahu azza jalla bis sakinah, juga Allah sering memberikan kepada manusia as-sakinah, ketenangan. Hatinya tenang banget. Besok lebaran belum beliin baju buat anak-anaknya, tenang banget. Tatanazzalu alaihi al-dawa, tenang aja. Wa qad yukrimuhullahu azza jalla bit tama'ninah, Allah juga berikan kepada manusia ketenangan li dzikrillah, dengan sebab menyebut nama Allah. Alladzi la yataharrakul qalba, ya, Allah yang tidak pernah menggerakkan hati illa bihi, kecuali dengan izin Allah. Wa bihi, dan dengannya al-hayat, kehidupan ini. Wa qad yukrimuhullahu azza jalla fayaftahu lahu kunuzul hikmah fi qalbihi. Ini yang luar biasa. Allah berikan juga kepada kepada manusia, Allah bukakan baginya kunuz. Apa kunuz? Pembendaharahan hikmah di dalam hatinya. Istilahnya, ada orang tuh pinter, otaknya gede, hatinya gede. Ada orang pinter, otaknya kecil. Kelihatannya kayaknya dia mikirnya sama aja kayaknya dah belajarnya, tapi kok dia bisa ngomong panjang banyak. Berarti itu hatinya gede itu. Ya. Ada orang yang ngomong susah, sempit. Ya. Makanya setiap makan sesuatu nyebut ya Razak, ya Razak, ya Razak, gitu ya. Allah kasih daya hafal yang kuat. Wa qad yukrimuhullahu azza jalla fayufrighu lahu min asrarihi allati la yuttali'u 'alaiha illa khawasu ibadihi. Terkadang juga Allah memberikan kemuliaan kepada manusia, ya, diberikan kepada asrar, kepadanya rahasia-rahasia Allah yang tidak pernah ada orang yang Allah kasih kecuali hamba-hambanya yang khusus. Wa qad yukrimuhullahu azza jalla fayaj'alu fi qalbi ma qala fi syanihi Sayyidi Abu Al-Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Dan juga Allah memberikan kemuliaan, Allah jadikan di dalam hatinya sebagaimana yang dikatakan tentang kedudukan Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami, ya, nama ulama Sufiyah. Al-arsyu wa ma yahwihi sab'umiyati alfin marrah, katanya arsy, singgasana sorga dan apa-apa yang menyeliputinya,
ya, itu sebanyak 700.000 kali. La yamlau, ya, tidak memenuhi zawiyatan wahidah, satu pojokan pun min zawaya qalbil arif, daripada pojokan-pojokan hatinya orang arif. Pemahamannya bahwa hatinya orang arif bila itu sangat luas, melebihi daripada luasnya singgasana sorga dan sejauh 700.000 kali. Wa yakfi an tu'rafa, ya, cukuplah diketahui fi was'ati hadzal qalbi, tentang luasnya hati, qaulillahi ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala fil atharil marwi an hadratihi, ma wasa'ani samai wala ardi, tidaklah luasnya aku, ya, langitku dan bumiku, walakin wasa'ani qalbu abdi al-mu'min, tetapi meluaskanku hati hambaku yang mukmin. Pemahamannya bahwa hati orang mukmin jauh lebih luas daripada luasnya langit dan bumi. Idza kalau gitu, qalbul abdil mu'min awsa'u, hati seorang hamba yang mukmin lebih luas minas samawati wal ardiyin, dari langit-langit dan bumi-bumi. Wa man fihinna, dan orang-orang yang ada di dalamnya, bima fihi min altafin ilahiyah khafiyah, yang ada di dalamnya diantara kebaikan-kebaikan, kelembutan-kelembutan kasih sayang Allah yang tersirat. Wa ulumul rabbaniyah, dan ilmu-ilmu rabbani. Wa asrarun dzatiyah, dan rahasia-rahasia, la nastati'u ibahata biha fi hadhihi al-majalis ad-dunyawiyah, yang tidak mungkin, katanya, tidak mampu saya buka semuanya dalam majlis dunia ini. La nastati'u al-ibaha, yang tidak bisa al-ibaha, diperkenankan, ya, biha, rahasia-rahasia tadi itu, fi hadhil majalis ad-dunyawiyah, di dalam majlis-majlis dunyawiyah. Wa innama tastati'u an tatadawwaqaha, dan hanya saja itu bisa dirasakan idza taraqqiyat ila hadal maqam, idza taraqqaita, apabila Anda naik kepada makom ini. Wa khassakallahu bihadzal ata, dan Allah khususkan kepada Anda apa? Pemberian karunia ini, ikraman minal mustafa, sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Yang terakhir, ikramatul farji, kemuliaan Allah berikan kepada apa? Farj, kemaluannya yang selalu terjaga. Qad yukrimuhullahu azza wa jalla idza hafiza farjahu illa an zawjihi wa ahlihi. Allah sungguh memberikan kemuliaan pada manusia apabila dia menjaga kemaluannya, kecuali hanya kepada suaminya, istrinya, ya. Fayaj'alullahu azza wa jalla lahu auladan min qalbihi, kemudian Allah jadikan dari baginya anak-anak dari hatinya, wa abna'an min ruhihi, anak-anak dari ruhaniyatnya. Kana yaqulu fihim Sayyidi Ahmad al-Badawi mukhataban ahbabahu, ya, sebagaimana Sayyidi Ahmad al-Badawi, beliau berucap kepada kekasih-kekasihnya, ya walada qalbi, pada anak-anaknya, ya, wahai anak hatiku. Fayaj'alullahu azza jalla lahu minal waladani al-mukhladaini ma la ya'ud wa la yuhadda, maka Allah jadikan baginya dari dua anaknya yang apa? Dari dua anaknya yang selalu khalid, yang selalu apa? Dan dari dua anaknya yang baik-baik lah, ya, yang tidak pernah terhitung. Wahum imtidadun lahu fid dunya, mereka adalah imtidad, apa? Ada semacam bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan Allah kepadanya di dunia.
warufaqa'un lahu fid akhirah, dan mereka menjadi anak teman-teman baginya, berarti bagi syekh ya, di dunia dan akhirat. Wa ziyadatu khairin azimin lahu, dan menjadi tambahan kebaikan yang besar baginya yauma liqa'illah, pada hari bertemu dengan Allah. Jadi saya ulang. Jadi beliau berkata, ya walada qalbi, ya, ini juga khitabnya kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya juga. Wahai anak hatiku, ya, maka Allah jadikan baginya dari anak-anak yang baik-baik ini malayuat walayuhan, artinya anak-anak yang agak terhitung jumlahnya. Murid-murid beliau kan banyak. Wahum imtidadun lahu, anak-anaknya ini nih menjadi apa? Menjadi penolongnya baginya di dunia. Warufaqa'un lahu, dan menjadi teman-temannya di darul akhirah. Wa ziyadatu khairin azimin lahu, dan juga menjadi tambahan kebaikan yang besar baginya pada hari nanti bertemu dengan Allah. Nas'alullah azza wa jalla ay yukrimana bi ba'di hadhil ikram, bi ba'di hadhil ikram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dengan sebagian kemuliaan-kemuliaan ini. Wa ayyata'attafa 'alaina bi ba'di hadzal in'am, dan juga Allah memberikan karunia kepada kita dengan sebagian karunia-karunia ini. Wa ayyaj'alana minal mustafina al-akhyar, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang terpilih, mendapatkan karunia-karunia, mendapatkan namanya nafahat al-ilahiyah nih, karunia-karunia yang bersifat immaterial. Ada materi, ada immaterial, ya, ilmu, cahaya, ketenangan hati. Nah, mudah-mudahan jamaah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, ini sama juga dengan hal-hal yang bersifat nafahat ilahiyah. Alhamdulillah jamaah, tadinya saya tahu nggak ke Uber, selesai kita ngaji sudah sebulanan. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu, bisa diamalkan, dan ini menjadi kita puasanya para ulama, puasanya para arifin, muttaqin, muhibbin, yang puasanya sepanjang tahun. Puasanya matanya puasa, mulutnya puasa, lisannya puasa, kakinya puasa, perutnya puasa, kemaluannya puasa, semuanya puasa. Hatinya juga puasa sampai kita ketemu Ramadan lagi. Ya. Semoga berkah panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rzuqna siyamal ulama, Allahumma rzuqna siyamal 'arifin, Allahumma rzuqna siyamal muqarrabin, Allahumma rzuqna siyamal mahbubin, Allahumma rzuqna al-ikramat allati wahabtaha lil awliyaika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah juga kepada kami kemuliaan dalam tubuh kami semuanya. Tangan kami membawa berkah, mata kami membawa berkah, kaki kami membawa berkah, perut kami membawa berkah, seluruhnya membawa berkah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkanlah semua yang ada dalam hati ini. Allah yang hadir, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Yang mendengarkan, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Yang dari Bazis itu apa, kirim pesan semalam nggak bisa datang pagi ini karena apa namanya ada barangan apa kajian di tempat lain. Nanti berikutnya aja katanya.